Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Aldawud, apa kabar? Sudah malam, sudah melewati hari yang lelah, bagi-bagi kamar, sudah mandi, ini sudah dengar azan, kita persiapan mau sholat, kemudian nanti kita mau makan kuliner di Madinah. Mana tempat yang biasa dikunjungi orang-orang kalau kesini, tapi gak semua orang sih. Saya bareng dengan Gio Motawif tuh, lalu yang nemenin kita yang nanti akan ya dampingin jamaah juga. Sekarang dia ngajak saya makan-makan, kita cek kemana sama dia. Infonya sih tempatnya enak, tempat juga nyaman, tapi nyaman ala ini sih. Kalian penasaran? Terus dari mana-mana kita lanjutkan acara kita kuliner sama Aldo. Naik GMC guys. Nah, kalau di sini GMC itu biasa. Iya. Kalau di Indonesia, wah mahal bro. Ke depan. Ada? Ada. Indonesia. Indonesia وماليزيا وتايلاند. بارك الله. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai ke namanya Suk Samak. Suk itu pasar kalau nggak salah. Ini lokasinya lumayan oke, lumayan aman lah makan bareng-bareng. Sekarang kita cek gimana menunya. Kan penasaran kan dengan menu ala Arabian. Kita cek apakah beda menu atau sama kayak di Indonesia. Ternyata bukan di sini pemirsa. Udah sana rupanya. Kita lihat kayak gimana bentuknya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya Sobat Aldawud? Alhamdulillah setelah kita tadi dari Bandara Jeddah, kita sekarang sudah sampai di kota Madinatul Munawwarah. Setelah waktu berbuka puasa, kita belum sempat makan makanan yang berat. Nah, untuk saat ini alhamdulillah kita masuk ke Suk Samak. Yuk langsung kita masuk ke dalam. Kita lihat, kita tinggal pilih menu makannya, kita mau makan ikan apa? Aja beberapa ikan, ikan. Ada itu semua? Naga. Karapu Ahmad. Karapu. Kalau di negara kita namanya kerapu. Alhamdulillah kita pesan, kemudian setelah itu nanti dimasak sama mereka. Kita menunggu beberapa menit, nanti baru kita bisa makan. Adapun nasinya ada beberapa nasi, ada yang warna putih seperti nasi kita, tapi berbeda sedikit, namanya nasi kopi. Juga ada yang warnanya merah hitam, agak merah-merahan. Ini dia menggunakan seperti ikan tambah. Kalau ikan digerus, rasanya juga nggak kalah enak dari ini. Dua-duanya. Tempat penggorengannya, mari kita lihat. Di sini, jadi setelah kita pesan ikan, nanti digoreng di sini. Setelah itu dicampur dengan nasi, baru dihidangkan kepada pemesan. Alhamdulillah. Sekarang kita mau pesan, mau pilih ikan apa, setelah itu baru kita makan.
dijelasin sama guru kawan kan. Ini menu yang sangat bikin kangen di sini nih. Omku guys, kepala semua ini sobat. Mana teman? Silakan duduk. Mantap. Ini yang ditunggu-tunggu bro. Sup samak, kepala ikan, kepala kambing. Baik, kita mulai bismillah. Gimana? Alhamdulillah. Apa yang paling disuka dari menu-menu tadi? Ada ikan. Saya paling suka mata kambing. Jadi kepala ada dua, mata kambingnya saya makan semua. Gimana rasa? Otaknya nggak terlalu suka. Rasanya gimana? Rasanya mantap, enak banget rasanya. Ikannya juga gurih. Nggak tahu itu ikan apa tadi ya? Ikan, terus apa namanya, daging tadi, sama Recommended kan? Pepsi-nya 2 botol. Recommended ya? Sup samak. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita sudah sampai di Masjid Nabawi. Sudah ada di Madinah. Setelah perjalanan panjang perjalanan dari Indonesia, kemudian ada yang langsung ke Saudi, ada yang ke Oman dulu. Kita sudah sampai di Masjid Nabawi. Rombongan ini kita rombongan 3 rombongan sekarang sedang ziarah sekitar Nabawi. Bahkan Rasulullah mendapatkan bahwasanya Sore hari ini di Masjid Nabawi hari kedua kita sedang ziarah sekitar Nabawi, Masjid Umamah, Abu Bakar dan lain-lain di sore hari ini. Ini terus kita Pak ya, sedang menjelaskan sejarah dari baginda Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Zawat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq, dipanggil Siddiq, asli saya domisili di Mekah. Sekarang kita sesuai dengan agenda kita pada hari ini, yaitu setelah sholat asar, kita ziarah di sekitar Masjid Nabawi. Hal yang pertama yang kita ziarahi adalah di belakang kita ini, seperti yang kita lihat, yaitu Sakifah Bani Sa'idah, merupakan salah satu tempat bersejarah di sekitar Masjid Nabawi, yang merupakan tempat pertama kali Abu Bakar diangkat oleh sahabat-sahabat yang lain menjadi seorang khalifah pertama kali. Yang pertama mengangkat beliau adalah Umar bin Khattab. Awalnya diangkatnya Abu Bakar menjadi seorang khalifah tidak disetujui oleh terutama kaum muhajirin, karena mereka berharap khalifah pengganti Rasulullah adalah dari golongan orang-orang muhajirin. Namun Abu Bakar yang melihat keadaan yang seperti itu bersama dengan Umar dan sahabat-sahabat yang lain, mereka akhirnya berkumpul di sini. Ini merupakan salah satu tempat untuk mendiskusikan sebuah, ketika ada permasalahan, ketika ada sebuah problem di dalam orang-orang Islam, maka mereka akan berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Seperti tempatnya sudah cukup berubah, tidak seperti dulu. Dulu di sini bukan seperti ini. Sekarang berupa taman. Dulu itu tempatnya seperti ada payung-payung, hanya di situ digelarkan ada sebuah alas yang sangat sederhana sekali. Disitulah mereka untuk memutuskan sebuah permasalahan yang ada di dalam agama Islam. Ketika Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itulah kaum muslimin semuanya berhamburan. Mereka semua memiliki pendapat masing-masing, siapa pengganti dan penerus imam yang akan menjadi pemimpin umat Islam pada saat itu. Sehingga melihat keadaan yang seperti itu, mereka berkumpul di sini. Kemudian Umar secara langsung spontan berbaiat kepada Abu Bakar, mengatakan sami'na wa ata'na mastata'na pada Abu Bakar. Sehingga saat itu
kaum muslimin yang berada di situ, entah golongan orang muhajirin ataupun orang-orang ansor, mereka semua sama berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Insyaallah sekian sedikit penjelasan daripada Sakifah Bani Sa'diyah. Mari kita lanjut ke tempat sejarah lain. Yuk, sahabat Al-Daud, seperti yang kita bilang di awal tadi, ini adalah merupakan salah satu masjid yang cukup bersejarah dalam sejarah perjalanan agama Islam, terutama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kita sekarang berada di sebuah jalan yang mana jalan ini merupakan jalan poros utama yang merupakan menghubungkan antara hotel Hibabus Salam ini sampai ke makam Rasulullah SAW. Masjid ini tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, ukurannya kurang lebih 20 meter persegi dengan membuat menara satu dan kubah yang cukup besar. Untuk saat ini seperti yang kita sudah bahas tadi, sudah tidak digunakan untuk sholat berjamaah karena seperti yang dibilang di awal, jamaah-jamaah yang berada di sini, terutama jamaah Indonesia, jamaah Malaysia, jamaah terutama dari Asia, menyalahgunakan tempat ini sehingga mengalahkan Masjid Nabawi, sehingga dari pemerintah Arab Saudi sendiri menutup sementara kegiatan sholat berjamaah di masjid ini. Kita sekarang akan menuju ke Masjid Umamah di Masjid Abu Bakar. Ayo. Kita sekarang sudah berada di sebelah kanannya masjid yang mungkin sudah lazim di kalangan orang-orang Islam, yaitu Masjid Abu Bakar. Merupakan salah satu masjid bersejarah dalam perjalanan agama Islam, terutama setelah wafatnya Rasulullah SAW dan ketika pemerintahan Arab Saudi sudah tidak lagi dikuasai oleh Turki Utsmani. Di sini ini merupakan masjid yang cukup ternama, merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang sangat setia menemani perjalanan Rasulullah berdakwah menyiarkan agama Islam. Siapa lagi kalau bukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sekarang didirikan sebuah sejarah masjid yang mana masjid ini merupakan salah satu tempat bersejarah dulu ketika Abu Bakar menjadi khalifah pertama kali yang dibaiat oleh orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajir. Abu Bakar bersama para sahabat yang saat itu masih ada pernah melaksanakan sholat Id dan sholat istisqa di sebuah masjid ini. Kenapa kok sekarang atau tempat-tempat bersejarah di Arab Saudi pasti dibangun sebuah masjid? Jadi memang kebijakan dari pemerintah Arab Saudi sendiri, ketika di situ ada sebuah tempat bersejarah maka akan didirikanlah sebuah masjid. Kalau di negara kita mungkin dinamakan sebuah museum, tapi untuk di Arab Saudi pasti didirikan sebuah masjid. Ayo sekarang kita melihat seperti apa kondisi sekarang Masjid Abu Bakar. Sahabat Al-Daud, berbeda dengan masjid pada umumnya, di mana masjid pasti dipakai dinding menggunakan, ada yang menggunakan marmer atau granit dan lain sebagainya. Adapun Masjid Abu Bakar ini masih merupakan dinding alami yang merupakan batu alam yang sebagian dipahat dan dicetak, kemudian masih kita bisa lihat secara langsung di situ adonannya menggunakan semen dan pasir yang tidak seperti umumnya pada zaman sekarang ini, yang mana Masjid Abu Bakar ini ditandai dengan sebuah kubah yang cukup besar dan sebuah menara yang ujungnya cukup tajam. Itu menandakan bahwasanya dulu di sini pernah dikuasai oleh Turki Utsmani. Jadi memang masa kerajaan Turki Utsmani pasti dimanapun ada sebuah bangunan pasti di situ menaranya berbentuk kerucut lincip seperti itu. Seperti pada Masjid Ali bin Abi Thalib tadi yang sudah kita kesana, juga sama dengan Masjid Abu Bakar. Kita lihat ke arah sana,
sana adalah merupakan jalan arah Rasulullah dulu ketika akan menuju Masjid Quba, yang mana dari sini ke Masjid Quba itu tidak terlalu jauh, berbeda dengan jamaah-jamaah yang datang berziarah ke sini pada umumnya menggunakan bis ataupun koster, mobil-mobil kecil, itu jalurnya lewat sebelah sana. Kalau Rasulullah dulu, semasa Rasulullah hidup bersama para sahabat, beliau akan lewat sini, lewat ke arah sini ke belakang. Itu kita menuju Quba itu tidak terlalu jauh, kurang lebih hanya cuma 3 kilo saja, tidak terlalu jauh. Makanya mungkin sahabat-sahabat yang pengen sesekali berjalan dari sini menuju ke Masjid Quba, bisa silahkan lewat sini, itu tembus pejalan kaki, boleh pakai sepeda juga, di sana ada tempat penyewaan sepeda, 1 jamnya murah para sahabat, hanya 10 real saja untuk menyewa sebuah sepeda yang digunakan untuk berjalan menuju Masjid Quba. Mari sekarang kita akan menuju tempat bersejarah lainnya, yaitu Masjid Gumamah. Berada di depan masjid, salah satu masjid bersejarah di dalam perjalanan agama Islam. Di belakang saya ini merupakan sebuah masjid yang cukup ternama, dan pasti setiap jamaah peziarah yang datang ke Tanah Nabawi, ke Masjid Nabawi, pasti diajak oleh para mutawif akan berkunjung melihat sejarah Masjid Gumamah. Kenapa dikatakan Gumamah? Gumamah dalam bahasa Arab itu Gumamah, sedangkan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, adalah artinya awan atau mendung. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dulu ketika di sekitar Masjid Nabawi ini terjadi sebuah paceklik yang cukup panjang, tidak turunnya hujan, dan semua tanaman-tanaman banyak yang mati, Rasulullah dan para sahabat yang lain datang ke sini untuk melakukan sholat istisqa, atau sering kita kenal dengan sholat minta hujan. Jadi ketika Rasulullah dan para sahabat melakukan sholat istisqa di wilayah sini, ada sebuah awan dari atas sana yang berhenti menaungi Rasulullah dan para sahabat lain dari terik panasnya matahari. Seketika itu ketika Rasulullah akan menyelesaikan sholatnya, seketika itu pula Allah menurunkan mukjizat. Allah langsung menurunkan sebuah hujan yang cukup lebat. Seperti yang kita lihat di sebelah kanan kiri kita, ini banyak orang yang berduduk buka bersama. Ini semuanya gratis, disediakan oleh para pesedekah yang berada di sekitar Masjid Nabawi, termasuk dari pemerintahan Arab Saudi. Tadi kita sudah menjelaskan tentang Masjid Gumamah. Sekarang ayo kita coba masuk ke dalam, pintunya di depan. Assalamualaikum, selamat pagi. Kebetulan pagi ini kita persiapan untuk city tour ke Masjid Quba. Masjid Quba, kemudian ke banyak tempat nanti akan kita singgahi untuk pagi hari ini. Kita tunggu tamu-tamu dari jam 8, mungkin setengah 9 kita akan jalan. Sementara ini ada beberapa jamaah perempuan sedang berjuang di Rawudo, itu sudah selesai, sedang berjalan ke sini. Kita akan city tour sampai siang. Agendanya hari ini city tour sampai siang, kemudian sholat zuhur, istirahat. Setelah ba'da asar kita akan review manasik umroh seluruh jamaah 3 bis. Kita akan review manasik umroh untuk persiapan besok paginya kita berangkat gitu. Jadi insya Allah hari ini Mas Ahmad cukup sibuk untuk mengevlog seluruh kegiatan untuk city tour. Yang penting jangan batal puasanya ya. Sedang berada sedang berada di oke guys, saat ini kita sedang berada di rumah, antara kurma ada kurma
ada kurma tua, kurma jantan, kurma betina, Kurma jantan. kurma ajwa, kurma sukari, kurma syukuri. Bagi yang dapat gratis kurma disyukuri. Kan puasa. Di dalam boleh nyicipin semua. Tapi karena sekarang puasa ya silakan pilihan, kalau mau nyicip semua ya nggak apa-apa. Silakan puasanya. Jadi kita cek ke dalam apa aja. Teman-teman ada yang tidak mau, yang tidak turun juga nggak apa-apa. Ini foto di bawah pohon kurma nih. Nah, jelasin singkat Mas. Jokowi dari sini. Ini kacang-kacang. Kita lihat ke belakang. Nah, ini tempat apa Mas? Nyantai-nyantai, foto-foto sambil, kalau nggak puasa berarti ini nikmatin kurma sambil minum-minum teh gitu di sana Mas ya? Berapa Pak harganya? Ajwa ini kurma ajwa yang top fresh 25 real. Enak ini murah. Ini kalau ini sukari top 15 real. Ini 10 real sama-sama. Mungkin ini 1 kilo, kalau ini nggak ada 1 kilo. Oke, mantap. Barang siapa di pagi hari makan kurma ajwa 7 butir, sore hari 7 butir, maka sesuai dawuhnya Rasulullah atau sabda Rasulullah SAW akan bebas dari racun dan sihir. Mantap. Ajwa Madinah. Campurin. Campurin. Saya mau beli kurma sukari. Mudah-mudahan apa namanya dapat diskon. Tapi kurma ajwa. Berapa? Setengah kilo. Kilo berapa? 50. Kalau ini 80 3 nih. 1 kilo. 1 kilo yang 50. Kalau nanti nggak dapet gimana? Masjid Kuba sekarang sudah berada di sebelah kiri kita, yaitu terdiri dari 4 menara menjulang ke tinggi
seperti yang kemarin dibilang ciri khasnya dengan menara ujungnya tajam itu menandakan yang desain atau dari kepemerintahan selepas dikuasai oleh Turki Utsmani. Insya Allah nanti Bapak Ibu, insya Allah semuanya dalam keadaan suci ya. Ada yang batal? Saat ini lagi di lokasi apa Mas? Kita sekarang akan melaksanakan sholat tahiyatul masjid Mbak. Pahalanya sama dengan seperti ibadah